Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nanti ayat ini akan kita masukkan di dalam ayat hafalan kita. Ayat yang kita baca ini, saya periksa di dalam terjemahan-terjemahan lain, ternyata berbunyi sama persis. Misalnya di dalam NIV dikatakan, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kemudian di dalam English Standard Version juga berkata hal yang sama. King James berkata, cuma ada satu kata yang beda di situ. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Kemudian terjemahan-terjemahan lain sama. Ini luar biasa ayat ini. Gitu. Jadi tidak mungkin lagi menimbulkan kebingungan atau keraguan-raguan ketika orang membaca, karena dari sekian banyak terjemahan versi Alkitab, semuanya bicara hal yang sama dan tidak ada perbedaannya. Saudara, saya mau jelaskan ayat ini sebelum kita masuk lebih jauh. Penulis Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus sebelum penderitaannya, sebelum kematiannya, adalah Yesus Kristus yang sama yang kita kenal sebagai Yesus Kristus hari ini, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tegas dia mau katakan. Artinya dia mau bilang begini, bahwa orang-orang sebelum kita, orang-orang di masa kemarin, di masa lalu, telah menghidupi iman mereka, bahkan mereka sampai mati, orang-orang di masa lalu itu sudah tidak ada. Dengan keyakinan yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, saudara, ayat ini sedang menolong para pembaca yang saat itu tengah tergoncangkan imannya. Jemaat yang membaca ayat ini, mereka hampir-hampir tergoda untuk menyerah. Meninggalkan iman dan kembali kepada agama Yudaisme dengan menolak kemesiasan Yesus. Jadi hampir-hampir, belum ya, tapi sudah hampir. Mengapa? Karena beratnya tekanan hidup, karena begitu besarnya beban hidup, menjalani hidup sebagai orang percaya, begitu bertubi-tubi pergumulan yang datang, mereka berpikir, daripada kita terus-menerus tertekan, lebih baik menyerah. Tetapi penulis Ibrani berkata, menyerah bukanlah langkah yang baik. Karena orang sebelum kamu sudah mengaku Yesus sebagai Kristus, dan mereka mati dalam keyakinan mereka. Iman mereka tetap berkata Yesus adalah Kristus. Itu sebabnya dikatakan tadi, kemarin. Jadi di masa lalu Yesus itu tetap Kristus, di masa kini tetap Kristus. Ada pergumulan dalam hidupmu, maupun engkau hidup dalam hidup yang menyenangkan, atau hidup yang belum terasa pergumulan, pergumulannya kecil, Yesusnya, imanmu tetap sama mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Amin, saudara. Jadi tidak ada perbedaan.
perasaan, tidak ada hal yang bisa menurunkan standar beriman kita. Penulis Ibrani mau mengatakan, pegang teguh imanmu dan tirulah iman mereka yang sudah mengakui Kristus dan sudah hidup di dalam iman. Dan berkata dalam hidupmu bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, perubahan apapun yang engkau lihat dalam hidupmu, Yesus Kristus tetap sama. Jesus Christ is the same. Apa? Yesterday, today, and forever. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Past, present, and future. Nah, inilah inti pengajaran iman Kristen. Jadi iman Kristen bukan hanya mengenai Kristus, tetapi iman Kristen itu adalah Yesus sendiri. Sekali lagi saya mau ulangi kata-kata saya. Iman Kristen itu bukan hanya mengenai Yesus, tetapi iman Kristen itu adalah Yesus sendiri. Idenya apa? Yesus Kristus adalah juru selamat yang tidak pernah berubah. Tujuan akhir ini harus menginspirasi hidup kita sehingga kita menghidupi iman yang mengimitasi kehidupan Kristus dan memuliakan Dia. Nah, saudara, sekarang saya masuk pada bagian yang berikutnya. Jadi apa? Saya mau tunjukkan yang pertama tadi. Bahwa kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Katakan, saudara. Mari kita katakan bersama. Kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya topiknya harus sama. Bukannya Injilnya itu menyesuaikan dengan zaman. Tidak bisa, saudara. Kita bertumbuh ke arah kebenaran Kristus, iya, kita berubah. Malang kalau ada orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh di dalam imannya. Saya mau katakan engkau adalah orang Kristen yang paling malang. Kita bertumbuh dari kebenaran kepada kebenaran lainnya. Kita bertumbuh dari sound doctrine kepada sound doctrine lainnya. Kita bertumbuh dari iman kepada iman. Kita berubah kan dalam pertumbuhan iman kita. Semakin lama semakin alkitabiah, tapi prinsip kebenarannya tidak pernah berubah. Ini konteks yang dibicarakan oleh Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Prinsip kebenarannya tetap sama karena Allah kita itu tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Kebenarannya bersifat tetap. Wahyu Allah itu final dan absolut. Yang berubah adalah kita bertumbuh menjadi dekat kepada kebenaran. Amin, saudara. Bukan menjauh dari kebenaran. Orang Kristen tuh semakin lama semakin cinta Tuhan. Semakin cinta kebenaran. Semakin cinta sound doctrine. Itulah orang percaya. Yesusnya tetap sama. Past, present, and the future. Forever and ever. Tidak pernah berubah. Tapi kita yang mengalami progressiveness. Semakin lama semakin dekat. Melangkah dalam kebenaran yang tidak pernah berubah. Yudas 1 ayat 3 saya mau katakan. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman
yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Imannya itu adalah iman yang ortodoks. Iman yang disampaikan oleh Yesus. Disampaikan kepada para rasul. Diteruskan kepada orang percaya. Diteruskan kepada orang-orang kudus. Itulah iman yang kita hidupi. Jadi kita berjuang agar supaya iman kita itu tetap murni. Dan itu membutuhkan perjuangan, saudara. Yesus katakan apa? Lihat. Matius 28 ayat 20. Yesus bilang begini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak ada ajaran-ajaran lain yang di luar ajaran Yesus. Jadi jangan percaya kepada ajaran yang ngawur-ngawur, ajaran yang karang-karang. Kita bertumbuh tapi bukan bertumbuh pada kesesatan. Bertumbuh ke arah kebenaran. Dari sound doctrine kepada sound doctrine lainnya. Dari iman kepada iman. Itulah artinya hidup dari iman. Jadi tidak boleh kita membangun kebenaran sendiri. Mengembangkan kebenaran sendiri. Membuat tafsiran-tafsiran atas kebenaran firman Allah yang sudah kita bumbu-bumbuin. Untuk apa? Untuk supaya orang tertarik. Tidak, saudara. Injil itu tidak boleh dikompromikan. Injil itu harus Injil yang sehat. Injil itu harus Injil yang, apa yang saya bilang, inerrant and infallible. Tidak salah, tidak mengandung kesalahan, dan tidak pernah ada peluang untuk menjadi salah. Ini pengajaran Yesus. Lihat pengajaran dari Paulus. Saya mau tunjukkan bahwa pengajaran-pengajaran ini saling mendukung dan harmonis. Paulus katakan dalam Galatia 1, ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Lihat. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yesusnya tetap sama, kitanya yang berubah. Kan gampang contohnya, kayak kita berdiri di depan cermin. Ya kalau saya bercermin 20 tahun yang lalu, tentu saja umur saya berkurang 20 tahun. Tapi kalau saya bercermin sekarang, masa saya mau tuduh cerminnya bohong? Kenapa kamu membuat muka saya sudah tua? Dulu saya 20 tahun yang lalu tidak menggunakan kacamata. Loh kenapa ini sudah pakai kacamata? Ini salah ini cerminnya. Kita berubah, saudara. Tetapi kebenaran Tuhan bersifat tetap. Iman ini yang harus kita pertahankan. Makanya kalau mendengar kebenaran itu harus teliti, dengar. Lihat ya, bagian berikutnya. Dalam Ibrani 13 dikatakan ayat yang keberapa? Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 9. Ayat 13 tadi ngomong begitu. Kalau ayat 9-nya bilang apa? Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Tuh lihat. Jadi lebih dulu kita mempunyai fondasinya yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang kita beritakan. Yesus Kristuslah yang kita tonjolkan dalam hidup kita. Dan Yesus Kristuslah yang kita nyatakan dimanapun kita berada. Jadi bukan membawa orang kepada diri kita, tapi membawa orang kepada Yesus. Dan kalau kita bawa orang kepada Yesus, orang itu akan bertumbuh kepada kebenaran Yesus. Bukan tergantung kepada diri pemimpinnya. Begitu. Karena ini dia peringatkan, hati-hati, bahaya. Manusia bisa berganti. Pemimpin-pemimpin bisa berganti.
Kalau pemimpinnya tidak berpegang kuat pada pengajaran Tuhan, maka pemimpin yang baru itu akan mengajarkan ajaran yang tipu-tipu, yang tidak lagi bersumber pada prinsip kebenaran. Dan orang akhirnya kehilangan pegangan yang kuat. Jangan disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Prinsip kebenaran itu tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah berubah. Dan di sini juga penulis Ibrani mau katakan bahwa kalau perjanjian baru itu datang, maka perjanjian baru itu tetap bicara kebenaran yang sama. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada pertentangan. Begitu. Dia mau bilang begitu kepada orang-orang ini. Mengapa orang muda disesatkan? Karena dia tidak memegang kuat-kuat itu. Konsistensinya itu apa? Pengajaran Kristen itu. Kristus sendiri. Bukan hanya mengenai Kristus, tapi Kristus sendiri. Kalau Kristus diberitakan, maka pengajaran-pengajaran itu akan menjadi pengajaran yang sound doctrine. Kalau kita berangkat dari pengajaran-pengajaran Kristus, maka pengajaran-pengajaran itu disebut dengan sound doctrine. Begitu. Saat ini Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi meskipun murid-murid saat itu tidak melihat Kristus, konsep mempercayai Kristus itu harus tetap sama. Karena sumbernya itu adalah sama. Ya, ini nasihat kepada murid-murid, saudara. Jadi kita harus teliti mendengar, memilih sebuah pengajaran. Dan kalau sudah ada di dalam pengajaran yang benar, bertumbuhlah di dalam pengajaran itu. Kalau orang-orang di Ibrani saja hampir-hampir tersesat, apalagi kita. Orang-orang yang di Ibrani kan itu masih hidup di zaman rasul-rasul masih hidup. Nah, kita ini sudah tidak hidup di zaman rasul-rasul hidup, sudah jauh sekali. Ya, saya sudah bilang, mulai penyimpangan terjadi di dalam gereja Tuhan tahun berapa? Tahun 300. Karena rasul-rasul mati, setelah rasul-rasul mati, mulailah orang membangun pengajaran berdasarkan apa? Keinginannya sendiri. Dia mulai tafsirkan tentang kebenarannya sendiri. Ada yang membangun pengajaran karena ingin menjadi populer, ada yang membangun pengajaran karena ingin mendapat keuntungan dari pengajaran itu, ada yang membangun pengajaran karena untuk menghancurkan iman Kristen. Tetapi pengajaran yang Yesus katakan di sini melalui penulis surat Ibrani adalah Yesus ajarkan supaya murid-murid mengajarkan apa yang pernah diajarkan. Jadi sound doctrine itu harus diteruskan kepada orang-orang yang dipercaya dan mau meneruskan ajaran tersebut. Amin, saudara. Saya percaya. Iman Kristen itu sudah lengkap, tidak perlu ditambah-tambah. Segala kebenaran Allah itu sudah lengkap, sudah final, dan sudah absolut. Tidak boleh ditambah-tambah. Allah tidak pernah mengganti topik pembicaraannya. Dari perjanjian lama, ketika
Masuk kepada perjanjian baru, topiknya tetap sama. Pengajaran yang sehat akan menghasilkan iman yang sehat. Amin. Ajaran yang benar menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi tidak bisa kita bertumbuh dari praktek dulu. Bagaimana mau tumbuh dalam praktek sementara pengajarannya tidak pernah kita ketahui? Makanya gereja itu sebenarnya adalah sumber untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran Kristus. Gereja yang tidak mengajarkan pengajaran Kristus itu bukan gereja. Keluar dari situ. Engkau tidak bisa mendapatkan apa-apa di situ. Engkau tidak bisa bertumbuh. Hidupmu tidak dibawa kepada kebenaran karena tidak pernah mengajarkan kebenaran Kristus. Bagaimana gereja kok mengajarkan jalan pintas? Gereja kok hanya mengajarkan hidup diberkati? Gereja kok hanya mengajarkan bagaimana masalah dilepaskan? Masalah itu bagian dari hidup. Jadi kalau saudara mulai lihat ada gereja yang pasang iklan, datanglah ke kebaktian kami. Anda yang berbeban berat, Anda yang punya banyak masalah, sakit penyakit, Anda yang lumpuh, Anda yang buta, datang sini supaya Anda disembuhkan. Ini tukang jual obat, bukan gereja. Gereja itu tidak perlu iklan-iklan seperti itu. Memangnya gereja ini tukang jualan. Gereja ini menawarkan pengajaran-pengajaran yang absolut. Bukan pengajaran supaya orang, makanya supaya orang datang itu nanti dipanggil artis, nyanyi di gereja, supaya orang banyak. Terus apa? Gerejanya itu dibikin berbagai macam pertunjukan. Pengajarannya memble di situ, tidak ada pengajaran. Ya bagaimana saudara? Bukan banyaknya jumlah orang, tapi pengajarannya yang benar di situ saudara. Begitu. Dunia ini boleh berubah, tapi ajarannya itu harus tetap. Kebenaran Allah itu harus sama. Mana bisa kebenaran Allah itu berbeda-beda, Allah yang sama memberikannya, maka apa yang dipahami saya seharusnya dipahami oleh orang-orang lain. Apa yang saudara pahami harusnya saya pahami. Mana bisa kita berbeda di dalam satu prinsip kalau kita mempercayai Alkitab yang sama, imannya itu sama. Dibangun di atas kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dibangun atas karya salib Kristus. Itu. Begitu. Jadi bukan tempat untuk melepaskan penat. Gereja itu bukan tempat melepaskan lelah. Bukan tempat kumpul-kumpul. Bukan tempat membangun bisnis, tidak. Gereja itu adalah tempat belajar, rumah belajar, di mana kita mempelajari kebenaran-kebenaran Allah yang ortodoks. Imannya yang ortodoks. Jangan imanmu tergoncang, saudara. Karena kehidupan ini akan berubah terus. Makanya dikatakan Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Ini menjamin kita bahwa tidak ada yang bisa menggoncangkan iman kita selama pengajaran kita dibangun di atas kebenaran yang tidak pernah berubah itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu membicarakan hal yang sama. Kristus, topiknya adalah Kristus. Itu. Kalau ada orang yang bicara bukan Kristus di perjanjian lama, ya ada orang yang hanya mengajarkan perjanjian lama, kan? Itu saja dari Kejadian sampai Wahyu diajarkan. Perjanjian barunya dia lupa. Harusnya sama-sama. Begitu. Sejak perjanjian baru, sejak Kristus datang, semua pusat ada di Kristus, bukan di Torah lagi, bukan di hukum Torah. Saudara. Jadi masa lalu sudah berlalu dan mereka mengajarkan tentang Kristus. Masa kini hari ini masih tetap kita jalani dan masa kini juga berbicara tentang Kristus. Masa yang akan datang sampai selama-lamanya tetap bicara tentang
Kristus. Manusia akan datang dan pergi. Pemimpin-pemimpin akan datang dan pergi. Kita sendiri bertumbuh. Semakin lama kita semakin berkembang. Kebijaksanaan kita akan bertumbuh. Ya, tubuh kita aja menjadi tua. Tubuh kita menjadi berat makin lama, kan? Ya kan? Ya kan? Tubuh kita menjadi berubah dari hari ke hari. Tetapi kebenaran Allah itu harusnya tetap. Kita mempercayai Yesus yang sama dan tidak pernah berubah. Yesus yang dulu dikenal sebelum dia mati dan mengalami kesengsaraan, dan Yesus sekarang yang kita kenal yang sudah duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus yang sama. Dan Yesus itu ada di dalam Alkitab. Kita memiliki Alkitab yang sama dan kita harus setia pada kebenaran yang sama. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita punya kebenaran yang sama, maka sebenarnya kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan kebenaran yang berbeda, berarti bukan sound doctrine. Berarti pengajarannya tidak bersumber dari ajaran yang sama. Amin. Tuhan memberkati kita.